Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana setiap amal dilipat gandakan dan setiap hamba diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi madrasah bagi jiwa tempat kita belajar kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Inilah mengapa Ramadan disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan yang menempa hati dan akhlak kita menjadi lebih baik. Mari kita manfaatkan momen istimewa ini untuk mendidik diri, memperbaiki ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Simak tausiah kali ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ramadan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan yang penuh berkah. Salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Hal ini karena pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat Islam secara langsung melalui ibadah puasa dan berbagai amalan lainnya. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai bentuk pelatihan diri untuk menahan hawa nafsu, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan ketakwaan. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan interaksi beliau dengan Al-Quran melalui tadarus bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momen istimewa untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, baik dengan membacanya, mempelajari maknanya, maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat juga memanfaatkan bulan Ramadan sebagai waktu untuk menuntut ilmu lebih giat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Mereka mengkaji Al-Quran, hadits, serta mendalami hukum-hukum Islam dengan penuh semangat. Kondisi ini semakin didukung oleh keadaan Ramadan yang sangat kondusif bagi pembelajaran agama, karena setan-setan dibelenggu oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang dari kebaikan." Hr. An-Nasai, Ahmad, dan Baihaqi, Hasan. Hadits ini menegaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak meningkatkan ilmu dan ibadahnya di bulan yang mulia ini. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hr. Ibnu Majah, Hasan. Terlebih di bulan Ramadan, menuntut ilmu memiliki keutamaan tersendiri, antara lain ilmu sebagai jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hr. Muslim. Ramadan adalah kesempatan emas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu. Ilmu juga mengangkat derajat di sisi Allah. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Dengan memperbanyak menuntut ilmu di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Selain itu,
Ilmu mempermudah pemahaman dan pengamalan agama. Dengan ilmu, seseorang akan memahami bagaimana menjalankan ibadah dengan benar. Misalnya, dengan mempelajari fikih puasa, seseorang akan lebih memahami sunnah-sunnah yang menyempurnakan ibadah ini. Ramadan juga menjadi waktu yang kondusif untuk menuntut ilmu. Setan-setan dibelenggu, suasana hati lebih tenang, dan fokus dalam belajar lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak ulama yang memperbanyak majelis ilmu di bulan ini. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan kebaikan, termasuk menuntut ilmu. Selain itu, ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. Hr. Muslim. Ilmu yang diamalkan dan diajarkan akan menjadi pahala yang terus mengalir. Agar Ramadan benar-benar menjadi bulan pendidikan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, membuat target ilmu dengan menentukan materi yang ingin dipelajari, seperti tafsir Al-Quran, hadits, atau fikih ibadah. Kedua, mengikuti kajian Islam baik secara langsung di masjid atau melalui platform daring. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan tafsirnya agar lebih memahami isi kandungan wahyu Allah. Keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Kelima, memanfaatkan waktu sehabis sahur dan sebelum berbuka, karena 2 waktu ini optimal untuk belajar dengan tubuh dan pikiran yang masih segar. Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan. Syahrut Tarbiyah mengajarkan kita untuk lebih disiplin, meningkatkan ketakwaan, dan memperdalam ilmu agama. Dengan puasa, tadarus Al-Quran, serta berbagai kajian Islam, kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun intelektual. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Setiap orang beriman pasti menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Salah satu cara meraihnya adalah dengan iman dan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa derajat tinggi memiliki 2 makna. Di dunia dengan kedudukan dan reputasi yang baik, serta di akhirat dengan tempat mulia di surga. Hal ini menegaskan bahwa ilmu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup di dunia, tetapi juga menentukan derajat seseorang di akhirat. Keutamaan ilmu juga diperjelas dalam hadits Rasulullah. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Hr. Tirmidzi, Hasan. Hadits ini menunjukkan bahwa ilmu lebih utama dibandingkan ibadah tanpa pemahaman. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu berisiko tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, terlebih di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Ramadan, momen terbaik untuk menuntut ilmu.
Ramadan disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, karena Allah memberikan banyak kesempatan kepada umat Islam untuk meningkatkan ilmu dan keimanan. Setan-setan dibelenggu, suasana hati lebih tenang, dan umat Islam lebih fokus dalam belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, bertadarus bersama malaikat Jibril setiap malam. Para sahabat juga lebih giat menuntut ilmu di bulan ini. Keutamaan menuntut ilmu ditegaskan dalam hadits. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Menuntut ilmu mempermudah seseorang memahami agama dan menjalankan syariat dengan benar. Oleh karena itu, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperdalam ilmu agama melalui kajian, membaca Al-Quran dan tafsir, serta mendalami hadits. Keutamaan ilmu dalam Islam. Ilmu adalah salah satu faktor utama yang dapat mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Dengan ilmu, seseorang bisa memperoleh kedudukan yang tinggi, dihormati di masyarakat, dan menjadi pemimpin yang adil. Ilmu juga menjadi jalan menuju surga, karena dengan memahami syariat Islam, seseorang akan lebih mudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, ilmu mempermudah ibadah, karena seseorang yang memahami ilmu agama dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Para ulama disebut sebagai pewaris para nabi, karena ilmu yang mereka sampaikan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. HR Abu Dawud. Oleh karena itu, menuntut ilmu berarti mengikuti jejak para nabi dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Ilmu juga termasuk amal jariah, di mana pahala dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Cara memanfaatkan Ramadan untuk menuntut ilmu. Agar Ramadan benar-benar menjadi bulan pendidikan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menetapkan target ilmu yang ingin dipelajari, seperti tafsir Al-Quran, hadits, atau fikih ibadah. Mengikuti kajian Islam juga menjadi cara efektif untuk menambah wawasan keislaman, baik secara langsung di masjid maupun melalui platform daring. Selain itu, membaca dan mengkaji Al-Quran tidak hanya sekadar membaca tetapi juga memahami maknanya agar lebih mendalami wahyu Allah. Mengajarkan ilmu kepada orang lain juga menjadi langkah penting, karena ilmu yang dibagikan akan semakin bermanfaat dan menjadi amal jariah. Waktu setelah sahur dan sebelum berbuka dapat dimanfaatkan untuk belajar, karena pada saat itu pikiran masih segar dan lebih fokus. Dengan demikian, Ramadan menjadi momen yang optimal untuk meningkatkan keilmuan dan spiritualitas. Ilmu sebagai syarat terbentuknya generasi Rabbani. Ilmu adalah kunci utama dalam membentuk generasi yang Rabbani. Hanya dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran yang terus kita pelajari, amalkan, dan dakwahkan, kita bisa menjadi orang-orang yang Rabbani. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Quran Surat Ali Imran 79. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rabbani menurut Ibnu Abbas adalah orang yang bijaksana, alim, serta penyantun. Sementara menurut Al-Hasan,
Rabbani adalah mereka yang ahli ibadah dan ahli takwa. Dengan kata lain, seorang yang Rabbani bukan sekadar orang yang berilmu, tetapi juga mengamalkan dan menyebarkan ilmunya demi tegaknya kebaikan dalam kehidupan. Generasi Rabbani sebagai syarat kemenangan Islam. Saat ini, banyak umat Islam yang merindukan kemenangan Islam. Mereka berharap kejayaan Islam kembali tegak dan umat Islam menjadi umat yang disegani. Namun, banyak yang lupa bahwa kemenangan itu hanya akan hadir tatkala generasi Rabbani terpenuhi dalam jumlah yang banyak. Kemenangan Islam tidak akan diraih hanya dengan semangat tanpa ilmu, melainkan dengan keberadaan individu-individu yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, jiwa kepemimpinan, dan kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah. Sejarah Islam membuktikan bahwa kebangkitan Islam selalu diawali dengan hadirnya para ulama, pemikir, dan pemimpin yang Rabbani. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata generasi Rabbani yang berjuang dengan ilmu dan amal. Mereka memahami Al-Quran, mengajarkannya, dan menjadikannya pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Dengan ilmu dan ketakwaan, mereka mampu membawa perubahan besar dan memperjuangkan Islam hingga mencapai kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang Rabbani. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh." Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran 146. Ayat ini menegaskan bahwa generasi Rabbani adalah mereka yang teguh dalam perjuangan. Mereka tidak mudah menyerah, tidak lemah oleh ujian, dan selalu bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan di jalan Allah. Ramadan sebagai momentum mencetak generasi Rabbani. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik bagi umat Islam untuk berbenah diri dan meningkatkan kualitas keilmuan serta spiritualitas. Inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga menjadikannya sebagai momen utama untuk kembali kepada pedoman utama kehidupan, yaitu Al-Quran. Sebagai syahrut tarbiyah bulan pendidikan, Ramadan memberikan banyak peluang bagi kita untuk memperdalam ilmu agama. Setan-setan dibelenggu, suasana hati lebih tenang, dan umat Islam lebih mudah untuk fokus dalam belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memperbanyak interaksi dengan Al-Quran pada bulan ini. Sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa setiap malam beliau bertadarus bersama malaikat Jibril. Para sahabat pun memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." HR Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi. Ilmu adalah jalan menuju kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam harus memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, mengkaji tafsir Al-Quran, serta memperdalam pemahaman terhadap hadits dan hukum-hukum Islam. Langkah mewujudkan generasi Rabbani di bulan Ramadan. Agar Ramadan benar-benar menjadi bulan pendidikan yang mencetak generasi Rabbani, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menetapkan target ilmu yang ingin dipelajari.
Setiap muslim hendaknya memiliki target yang jelas dalam menambah ilmu, baik dalam bidang tafsir, hadits, fikih, maupun ilmu lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Kedua, mengikuti kajian Islam, baik secara langsung di masjid maupun melalui platform daring. Kajian yang diikuti hendaknya bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap agama. Ketiga, membaca dan mengkaji Al-Quran dengan lebih mendalam. Tidak hanya sekadar membaca ayat-ayatnya, tetapi juga memahami tafsirnya agar dapat mengamalkan isinya dengan benar. Keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ilmu yang disebarkan akan semakin bermanfaat dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Kelima, mengoptimalkan waktu-waktu terbaik untuk belajar, seperti setelah sahur dan sebelum berbuka. Pada saat itu, pikiran masih segar dan lebih mudah untuk menerima ilmu. Ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang bermanfaat dan yang merugikan. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi jalan manusia dalam beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini." Muttafaq alaih. Hadits ini menunjukkan bahwa pemahaman agama adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang. Dr. Mustafa Said Al-Hind bersama 3 ulama lainnya, ketika mengetengahkan hadits ini dalam Nusatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin, memberikan komentar yang sangat menarik. Mereka menegaskan bahwa ilmu adalah sumber kebaikan, simbol kemudahan, serta bukti ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ilmu sebagai pedoman dalam beramal. Dalam Islam, ilmu mendahului amal. Seseorang tidak dapat beramal dengan benar tanpa ilmu yang memadai. Jika seseorang beribadah tanpa ilmu, ada kemungkinan besar ia justru melakukan kesalahan yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan amalannya. Oleh karena itu, Imam Bukhari dalam kitab Syahihnya membuat satu bab khusus dengan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qaul wa Al-Amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Hal ini menegaskan bahwa ilmu harus menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya." Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya ilmu dalam menjalani kehidupan. Tanpa ilmu, seseorang bisa saja memiliki niat baik, tetapi justru melakukan tindakan yang berakibat buruk. Sebagai contoh, banyak orang yang ingin membantu sesama, tetapi karena tidak memahami aturan zakat dengan benar, mereka mendistribusikan zakat secara tidak tepat sehingga manfaatnya tidak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Perlu pemahaman yang benar agar niat tersebut menghasilkan manfaat yang maksimal. Ramadan, waktu terbaik untuk menuntut ilmu. Bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan Syahrut Tarbiyah. Pada bulan yang penuh berkah ini, umat Islam memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan ilmu mereka, baik dalam aspek ibadah, akhlak, maupun kehidupan secara umum. Setan-setan dibelenggu, suasana hati lebih tenang, dan semangat untuk berbuat kebaikan lebih tinggi.
Ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam pemahaman agama agar dapat beribadah dengan lebih baik dan lebih benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam hadits disebutkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan, Rasulullah bertadarus bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk mempelajari dan memahami Al-Quran lebih dalam. Banyak sahabat dan ulama terdahulu yang memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menuntut ilmu. Mereka memperbanyak duduk di majelis ilmu, mendalami tafsir Al-Quran, serta menghafal dan memahami hadits-hadits Nabi. Mereka sadar bahwa tanpa ilmu, ibadah mereka bisa saja tidak sempurna atau bahkan salah arah. Langkah-langkah meningkatkan ilmu di bulan Ramadan. Agar Ramadan benar-benar menjadi momen peningkatan ilmu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, tetapkan target ilmu yang ingin dipelajari selama Ramadan. Misalnya, mempelajari tafsir surat-surat pendek dalam Al-Quran, memahami fikih puasa secara mendalam, atau menghafal beberapa hadits pilihan. Dengan target yang jelas, proses pembelajaran akan lebih terarah. Kedua, manfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk mengikuti kajian Islam, baik secara langsung di masjid maupun melalui platform online. Pilih kajian yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, tidak hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi juga memahami tafsirnya agar dapat mengamalkan isinya dengan benar. Membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya ibarat memiliki petunjuk jalan tetapi tidak tahu cara membacanya. Keempat, ajarkan ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain. Ilmu yang diajarkan akan semakin melekat dalam diri dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya." HR Muslim. Kelima, manfaatkan waktu-waktu terbaik untuk belajar. Waktu setelah sahur dan sebelum berbuka adalah saat yang ideal untuk belajar. Setelah sahur, pikiran masih segar, dan sebelum berbuka, suasana hati lebih tenang. Gunakan waktu-waktu ini untuk membaca kitab, mendengarkan ceramah, atau berdiskusi tentang ilmu agama. Menuntut ilmu memudahkan masuk surga. Ilmu adalah kunci utama menuju surga. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Ilmu membimbing manusia memahami perintah dan larangan Allah, mengenal hak-haknya, serta mendalami hikmah syariat Islam. Seorang penuntut ilmu berada dalam perjalanan yang diberkahi, karena setiap ilmu yang ia pelajari semakin mendekatkannya pada petunjuk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga." HR Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan ibadah dengan balasan luar biasa. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali." HR Tirmidzi. Hadits ini menegaskan bahwa penuntut ilmu berada di jalan Allah, fisabilillah, sehingga setiap langkahnya dalam mencari ilmu bernilai ibadah.
Para ulama menyatakan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada banyak ibadah sunnah, karena ilmu menjadi dasar bagi semua amal. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim. Tanpa ilmu, seseorang bisa tersesat, melakukan kesalahan dalam ibadah, atau melanggar aturan agama tanpa disadari. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu, sebagaimana firman Allah, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar 9, ayat ini menegaskan bahwa orang berilmu lebih mudah memahami petunjuk Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu cenderung bingung dan mudah terjerumus dalam kesalahan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikutnya. Tanpa ilmu, amal tidak memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, dengan ilmu, setiap amal lebih bermakna dan bernilai di sisi Allah. Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Bahkan, amal sunnah di bulan ini diberi pahala seperti amal wajib. Oleh karena itu, menuntut ilmu di bulan Ramadan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan di waktu lain. Para ulama terdahulu memanfaatkan Ramadan untuk memperdalam ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafal hadits, dan menghadiri majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah fisik seperti sholat dan puasa, tetapi juga bulan peningkatan ilmu. Banyak umat Islam yang semangat berpuasa, tetapi kurang memperhatikan aspek ilmu di dalamnya. Padahal, dengan ilmu, puasa menjadi lebih bermakna. Ilmu tentang fikih puasa, adab-adabnya, serta hikmah di balik ibadah ini akan membantu seseorang menjalankan puasanya dengan lebih baik dan memperoleh pahala maksimal. Menuntut ilmu di bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, di antaranya pahala yang berlipat ganda, menjadikan puasa lebih berkualitas, dan meningkatkan kualitas ibadah lainnya. Jika di hari biasa menuntut ilmu sudah utama, maka di bulan Ramadan keutamaannya semakin besar. Agar Ramadan lebih bermanfaat, ada beberapa cara menuntut ilmu dengan efektif. Pertama, menghadiri kajian Islam, baik langsung maupun online, untuk memperdalam pemahaman agama. Kedua, membaca buku keislaman dan tafsir Al-Quran sesuai kebutuhan agar mudah dicerna. Ketiga, mendiskusikan ilmu dengan keluarga agar semakin melekat dalam ingatan dan diamalkan bersama. Keempat, menghafal hadits-hadits pendek berisi motivasi Islam sehingga lebih mudah diterapkan. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Ilmu menerangi kehidupan seorang muslim, membimbing dalam ibadah, dan menjadikannya pribadi yang lebih baik. Di bulan Ramadan, menuntut ilmu menjadi lebih utama karena pahala yang berlipat dan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memanfaatkan bulan suci ini untuk memperdalam ilmu agama agar semakin dekat dengan Allah dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang haus ilmu dan dimudahkan jalannya menuju surga. Langkah praktis menuntut ilmu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ilmu dan memperdalam pemahaman agama. Sebagai bulan penuh keberkahan, setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Oleh karena itu,
Kita harus memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin memahami ajaran Islam dengan baik. Salah satu cara menuntut ilmu di bulan Ramadan adalah dengan menghadiri kajian yang tersedia di lingkungan sekitar. Masjid-masjid umumnya mengadakan ceramah sebelum atau setelah sholat tarawih serta kuliah syubuh yang dapat menjadi sumber ilmu berharga. Kita harus menyimak dengan baik ilmu yang disampaikan para mubalik dalam kesempatan tersebut, karena ilmu yang kita peroleh akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Selain kajian harian di masjid, kita juga bisa mendapatkan ilmu melalui siklus pekanan, misalnya dalam khutbah Jumat. Meskipun bagi sebagian orang sulit untuk tetap terjaga dan fokus saat khutbah berlangsung, kita harus berusaha untuk menyimaknya dengan baik. Sebab, khutbah Jumat mengandung nasihat dan pelajaran berharga yang bisa memperkuat iman serta menambah wawasan keislaman kita. Selain itu, menghadiri khutbah Jumat dengan penuh perhatian juga merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah sholat Jumat. Di samping khutbah Jumat, ada pula kajian pekanan yang diadakan oleh berbagai lembaga dakwah dan komunitas Islam. Beberapa di antaranya bersifat umum, seperti pengajian Ahad pagi yang sering diselenggarakan oleh IKADI dan berbagai organisasi dakwah lainnya. Ada pula kajian yang lebih intensif dan berkelanjutan, yang biasanya membahas topik-topik tertentu secara mendalam. Kajian-kajian ini bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu secara terstruktur dan berkelanjutan. Bagi mereka yang memiliki lebih banyak waktu luang, ada berbagai majelis taklim dan kajian Islam yang bisa diikuti. Banyak pesantren, yayasan pendidikan, organisasi dakwah, dan takmir masjid yang menyelenggarakan kajian selama bulan Ramadan. Bahkan, beberapa di antaranya menawarkan program pesantren kilat bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Program seperti ini sangat baik untuk mereka yang ingin mendalami ilmu agama dalam waktu singkat dengan bimbingan ulama atau asatids yang kompeten. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet, banyak kajian yang bertransformasi menjadi pesantren virtual. Ini menjadi solusi bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung di tempat kajian, tetapi tetap ingin menuntut ilmu. Dengan mengikuti kajian secara daring, seseorang tetap bisa mendapatkan ilmu agama tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Banyak ustadz dan ulama yang mengadakan kajian melalui platform digital seperti YouTube, Zoom, dan media sosial lainnya, sehingga ilmu bisa diakses dengan lebih mudah oleh semua kalangan. Selain menghadiri kajian, salah satu cara efektif untuk menambah ilmu adalah dengan membaca buku. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk pergi ke tempat kajian, membaca buku bisa menjadi alternatif yang sangat baik. Buku-buku yang membahas tafsir Al-Quran, hadits, sirah nabawiyah, sejarah para sahabat, hingga fikih dapat menjadi sumber ilmu yang sangat berharga. Dengan membaca buku-buku tersebut, kita bisa memperdalam pemahaman agama secara mandiri dan lebih fleksibel sesuai dengan waktu yang kita miliki. Dalam memilih buku, kita perlu memastikan bahwa buku tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan ditulis oleh ulama atau cendekiawan muslim yang kompeten di bidangnya. Kita juga bisa membaca buku-buku yang membahas tema khusus yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti adab dalam Islam, ibadah yang benar, serta hikmah-hikmah di balik perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan Syahrut Tarbiyah, di mana kita tidak hanya meningkatkan ibadah fisik seperti puasa dan sholat, tetapi juga memperkaya diri dengan ilmu yang bermanfaat.
Dengan menuntut ilmu, kita akan semakin memahami ajaran Islam, semakin dekat dengan Allah, serta semakin mampu menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Semoga kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, agar ilmu kita bertambah, keimanan kita semakin kuat, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, apalagi di bulan Ramadan ini, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Buat yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kami selalu senang membaca dan berdiskusi dengan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat menuntut ilmu dan jadilah generasi yang rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.